Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, kali ini kita akan garap motor beat lagi guys. Nah, motor beat ini kita akan coba spek tune up terlebih dahulu guys. Nanti kita akan coba ganti pistonnya, porting, noken, dan fair clamp. Setiap upgrade tune up motor pasti dong diperlukan porting, karena porting ini membuat campuran bahan bakar itu bisa lancar masuk ke ruang bakar, sehingga nanti dihasilkan tenaga yang lebih baik dari sebelum porting. Untuk pemortingan sendiri bukan hanya yang dikejar besarnya, bukan hanya yang dikejar permukaannya, tapi arahnya ya teman-teman. Oke, setelah portingnya dilaksanakan, kita coba di finishing ya, dihaluskan dengan amplas. Untuk permukaannya biar agak halus kinclong ya guys. Nah, setelah proses porting tentunya dibutuhkan circle klep. Circle klep ini berfungsi supaya klep ini rapat sehingga bisa menahan tekanan kompresi dari piston, jadi nggak bocor-bocor guys. Setelah proses sekir ini nanti kita akan tes. Nah, di bacip sendiri ini pengecekan untuk sekiran klep ini sangat ketat guys. Nanti dicek sama saya. Itu kalau misalkan belum rapat masih bocor, itu sekir terus sampai malam juga tidak masalah. Yang penting tidak bocor. Oke teman-teman, jadi karena ini dek pistonnya terlalu keluar pistonnya, jadi kita bubut dulu ya. Nah, kita bubut dulu, bubutnya pelan-pelan saja. Kita bikin deknya sekitar 11 ya. Jadi tinggi pistonnya kisaran 11. Ini sengaja dikasih sudut untuk membuang rasio kompresinya, biar tidak terlalu besar. Dikit lagi ya. Ini ketinggiannya 11 targetnya. Yalah. Kita kurangin dulu. Oke, 11. Oke, udah tinggal dicoak sebentar lagi. Step selanjutnya setelah proses pembubutan kita bikin coakan klep ya, karena apabila nanti si klepnya nabrak ke piston itu bisa mengakibatkan bengkok klepnya atau bocor kompresi juga bisa. Ya kalau di RPM tinggi nabrak, wah bisa amburadul ya mesinnya guys. Nah ini proses pencoakannya sendiri, ini pakai mesin bore press ya. Nah ini kita udah pernah ulas ini di YouTube cara bikinnya. Nah ini hasilnya ya. Ini bagian X yang dicoknya, kalau bagian in itu agak sedikit lebih jauh ya. Jadi aman. Nah untuk part yang diganti di sini ada nokennya di harga 478 dan ada per klepnya diganti juga.
Dan selanjutnya untuk pemasangan perklep itu jangan sampai kebalik ya. Jadi bagian yang di atas itu bagian yang longgar. Nah, di bagian yang bawahnya itu yang rapat. Nah, terus untuk penggunaan noken as seri T itu disarankan topik klepnya dipapas ya teman-teman, biar nggak ngebaduk seal. Terutama untuk motor beat yaitu sangat wajib sekali. Dan untuk penggunaan noken seri R itu disarankan untuk klepnya bikin yang lebih panjang dari yang standarnya supaya jarak main dari pernya ini dia lebih bebas gitu ya. Jadi biar si perklepnya nggak stres, jadi diharapkan tidak terjadi patah perklep. Selanjutnya kita tes coakan klep ya. Ya meskipun kita udah pede ini nggak nabrak, tapi tetap prosedurnya di sini harus dites supaya nanti yakin. Jadi kalau misalkan ada noise, ada bunyi ketukan itu kita nggak meraba-raba, ah ini mah klepnya, ah ini mah ini enggak. Berarti coakan klepnya ada aman. Ya per klep juga udah dites aman gitu. Jadi untuk tes coakan klep ini bertujuan untuk meyakinkan saja karena udah dari pemasangan ini biasanya di sini kita langsung naik dyno. Jadi harus benar-benar diperhatikan, yakin karena kalau jebol amburadul kita akan mengeluarkan ganti rugi pasti itu ya karena digaransi di Bacip itu di 2,5 bulan ya teman-teman. Nah untuk headnya bisa dilihat di sini rada kotor ya. Ini udah kita bersihkan pakai bensin itu rada page. Jadi ini penyebab utamanya biasanya penggantian olinya terlalu lama dari sebelumnya. Jadi dia ngerak gitu ya. Nah untuk si coakan klepnya aman ya teman-teman. Jadi ini tinggal dirakit aja. Oke sekarang kita masuk ke tahapan perakitan mesin ya teman-teman. Jadi untuk perakitan mesin beberapa perhatikan itu biasa kita kasih tanda ya untuk bautnya itu kalau nanti ke depannya ada masalah kita bisa ngecek bautnya bisa ngelonggar kan bahaya ya. Jadi ini udah ditorsi nih kita kasih tanda warna putih kalau di Bacep ya. Itu buat tanda kita aja sih. Nah dari itu kita pasang kapar mesinnya bagian bawah dan bagian atasnya juga bagian magnetnya ya. Nah ini dia mesinnya udah beres. Tensionernya juga kita ganti pakai yang manual karena yang ori agak sedikit udah rusak daripada nanti ketangnya ngegajel ya. Jadi mending sekalian ganti aja. Nah untuk mesinnya kita tempelkan ya dari mesin ke rangkanya ya ini barengan biasa. Nah kita pasangkan jadi motornya udah nempel dengan baik. Kita lakukan setelah ini adalah proses dinyalakan pertama kali ya guys. Nah ini untuk motornya ya. Oke teman-teman untuk mesinnya sudah nyala ya. Nah lumayan ya gasnya lebih sedikit padat dibanding yang originalnya. Sekarang lebih goak ya, jadi lebih ngegoak sekarang. Jadi nanti setelah ini kita akan coba power test juga supaya tahu hasilnya ya sebelum dan sesudahnya seperti apa. Biar pengerjaan kita itu tahu gitu. Oke teman-teman kita melakukan proses power test ya ini untuk mengecek tenaga yang dihasilkan bisa dilihat sama teman-teman ini ada kenaikan dari awalnya 7,82 sekarang naik jadi 10,02 ya lumayan dan untuk torsinya juga naik teman-teman. Nah caranya sih ke depannya kalau misalkan ada budget lebih ganti juken ya karena juken ini bisa menyeting lebih menyeluruh jadi nanti nggak ada bagian yang irit teuing, nggak ada bagian yang terlalu boros, nggak ada yang bagian yang ngepas jadi semuanya akan lebih rata dan nanti ke motornya juga akan lebih padat ya jadi tenaganya lebih bagus pokoknya dan lebih mantap lagi.